Ayo, aduh, enggak. Is, tadi katanya jam 8, tapi sekarang belum sampai. Itu Ipit. Iya itu Ipit. Ipit! Kalian dari mana aja sih? Lama banget. Mana Jadan sama Dika? Nggak tahu. Yaudah, sini duduk. Maaf ya Ipit. Maaf ya Pit. Iya, nggak apa-apa. Weh guys, sumpah sorry ya, telat. Baru bangun. Jadi ini kita maunya gimana? Sesuai yang kemarin aja. Sesuai yang ada di grup kan? Ayo aja sih. Gerak kita. Apa itu perencanaan dan proses perencanaan? Perencanaan sendiri adalah proses intelektual dan tindakan kolektif yang digunakan untuk mengarahkan perubahan ruang, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Ia melibatkan analisis sistematis terhadap kondisi yang ada, perumusan visi dan tujuan, serta menggunakan kebijakan, strategi, instrumen regulatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses perencanaan sendiri adalah rangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, mengembangkan alternatif, memilih strategi terbaik, dan mewujudkan tindakan yang dapat membawa suatu wilayah atau komunitas untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. Mengapa membutuhkan perencanaan dalam pembangunan? Jadi, perencanaan dalam pembangunan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara teratur dan jelas, sehingga sumber daya seperti uang, tenaga kerja, dan bahan bangunan tidak terbuang sia-sia. Tanpa perencanaan, proyek pembangunan bisa berjalan tanpa arah yang jelas, yang sering menyebabkan masalah seperti biaya yang membengkak, waktu yang molor, atau hasil yang tidak sesuai harapan. Misalnya, kota baru yang ada di belakang kita ini. Beginilah kondisi bangunan mega proyek Kota Baru Lampung yang berada di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. 10 tahun terbengkalai kawasan lahan proyek Kota Baru kini dijadikan sebagai tempat nongkrong bagi para kaula muda. Bahkan tak sedikit vlogger dari luar daerah Provinsi Lampung mengabadikan lokasi ini sebagai objek untuk dibagikan dan diunggah di jejaring media sosial. Perencanaan membantu mengantisipasi kebutuhan masa depan, seperti pertumbuhan penduduk atau dampak cuaca, sehingga bangunan lebih tahan lama dan tidak perlu diperbaiki terus-menerus. Seorang ahli perencanaan kota, yaitu Patrick Geddes, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam perencanaan. Ia memperkenalkan konsep survei before plan, atau survei sebelum berencana, di mana kita harus melakukan pengamatan mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu daerah sebelum membuat rencana. Geddes juga menganjurkan konservasi surgery atau belah konservatif, yang berarti memperbaiki suatu kota yang secara bertahap tanpa merusak bagian yang masih baik. Kita juga bisa melakukan value section yang berupa melihat kota sebagai bagian dari ekosistem regional yang lebih luas dari sebelumnya. Pendekatan ini membuat perencanaan lebih adaptif dan berkelanjutan, menghindari kesalahan besar yang bisa merugikan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Patrick Geddes yang sebelumnya sudah disampaikan, perencanaan pembangunan dapat mendorong koordinasi antar pihak seperti pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama seperti mengurangi kemiskinan, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup. Akhirnya, perencanaan yang baik meminimalkan risiko masalah seperti kemacetan, pencemaran,
atau ketimpangan sosial, sehingga pembangunan benar-benar bermanfaat dan bertahan lama bagi semua orang. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan ilmu PWK di Indonesia. Perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Ketika pemerintah Hindia, Belanda menyusun perencanaan kota berbasis tata ruang fisik. Pada awalnya, perencanaan hanya berfokus pada kebutuhan kolonial seperti penyusunan kota-kota pelabuhan, pusat perdagangan, dan permukiman Eropa yang dikenal dengan model kota benteng dan garden city. Memasuki masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1970, perencanaan ruang mulai diarahkan untuk pembangunan nasional, terutama penyediaan permukiman, infrastruktur dasar, dan pengembangan kota besar. Pada periode ini, muncul kebutuhan tenaga perencana sehingga pada tahun 1970 sampai 1980 mulai berdiri program studi perencanaan wilayah dan kota pertama di ITB. Kemudian disusul oleh kampus lain seperti UGM, Undip, ITS, Unhas, dan lainnya. Pada era 1990 sampai 2000-an, perencanaan wilayah dan kota berkembang pesat dengan hadirnya kerangka hukum tata ruang. Terutama setelah munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pendekatan perencanaan tidak lagi hanya fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Perencanaan wilayah dan kota mulai menekankan keberlanjutan atau sustainable development, mitigasi bencana, serta partisipasi masyarakat. Memasuki era modern, pada tahun 2010 hingga sekarang, PWK semakin berkembang sebagai disiplin multidisipliner untuk menangani isu kompleks seperti perubahan iklim, transportasi cerdas, kota pintar atau smart city, integritas teknologi BIS, dan pengembangan wilayah berbasis data. Saat ini, PWK di Indonesia telah menjadi bidang strategis dalam pengembangan nasional, terbukti dari banyaknya program studi PWK, serta meningkatnya kebutuhan perencana profesional pada pemerintahan pusat, daerah, dan sektor swasta. Ruang lingkup wilayah adalah ruang geografis yang cakupannya lebih luas dan bisa mencakup beberapa kota, kabupaten, desa, maupun kawasan fungsional lainnya. Ciri-ciri dalam literatur yang pertama, skala yang lebih besar, yaitu wilayah dapat mencakup regional, provinsi, kabupaten, kawasan ekonomi, atau kawasan ekologi. Yang kedua, fokus pada pembangunan antar kawasan, yaitu menganalisis keterkaitan ekonomi, transportasi, lingkungan, dan fungsi-fungsi regional. Ruang lingkup kota merupakan kawasan dengan batas administrasi tertentu, seperti kota ataupun kodyamadya yang memiliki ciri seperti permukiman padat, aktivitas ekonomi yang beragam, dan pusat pelayanan. Adapun ciri dari ruang lingkup kota itu sendiri, yang pertama, skala yang lebih kecil, di mana cakupannya hanya 1 unit kota beserta kecamatan dan kelurahan di dalamnya. Dan yang kedua, perencanaan yang bersifat mikro. Perencanaan ini hanya menyusun RDTR, Master Plan Kota, desain kawasan, penataan pusat kota, perumahan, jaringan jalan, dan utilitas. Perencanaan wilayah fokus pada skala yang lebih luas, seperti provinsi atau regional, dengan substansi kajian meliputi pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan pembangunan antar wilayah, dan infrastruktur besar seperti jalan tol antar provinsi. Sementara itu, perencanaan kota lebih spesifik pada skala kota, dengan substansi kajian mencakup tata ruang dalam kota, transportasi lokal, perumahan, dan fasilitas publik untuk mendukung kehidupan warga sehari-hari. Perbedaannya terletak pada cakupan wilayah, seperti wilayah lebih makro dan strategis, sedangkan kota lebih mikro dan operasional. Jadi, ada pun contoh produk perencanaan wilayah dan contoh produk perencanaan kota. Untuk produk perencanaan wilayah, ada Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW yang mengatur zona lahan di tingkat provinsi, atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD yang merencanakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam jangka waktu 20 tahun. Untuk contoh produk perencanaan kota adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota atau RDTRK yang merinci penggunaan lahan di tingkat kelurahan, atau Master Plan Kota yang merancang sistem transportasi dan pusat perbelanjaan untuk mengoptimalkan fungsi kota.
isu dan permasalahan yang kami angkat, yang pertama ada permukiman kumuh. Area permukiman kumuh adalah area yang tidak terencana dengan fasilitas yang minim dan kondisi lingkungan yang buruk. Permukiman kumuh seringkali kekurangan sanitasi, akses air bersih, dan resiko sosial ekonomi tinggi yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Selanjutnya ada jalan rusak. Jalan rusak dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat, juga mempengaruhi negatif terhadap kegiatan ekonomi. Infrastruktur jalan yang buruk dapat memperlambat transportasi barang dan jasa, meningkatkan biaya perawatan kendaraan, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kondisi ini menuntut perencanaan dan pemeliharaan jalan yang efektif untuk mendukung konektivitas wilayah. Dan yang terakhir, kurangnya ruang terbuka hijau. Kurangnya RTH berarti kota atau wilayah tersebut memiliki sedikit atau tidak cukup area hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota. RTH sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi polusi udara, menyerap air hujan, serta menyediakan ruang rekreasi dan sosial masyarakat. Jika RTH berkurang, maka akan timbul dampak seperti meningkatnya suhu perkotaan atau urban heat island, berkurangnya kenyamanan, dan meningkatkan risiko banjir. Perencanaan wilayah dan kota berpeluang sebagai perencana atau planner, di mana profesi tersebut sejajar dengan profesi seperti arsitek, dokter, lawyer, dan ekonomi. Perlu diketahui bahwa perencana dapat bergerak di sektor swasta bahkan bisnis. Perencanaan wilayah dan kota merupakan bidang ilmu yang memiliki prospek kerja yang luas. Selain sebagai perencana, berpeluang sebagai presiden, anggota perwakilan rakyat, birokrat, dan sebagainya. Perencanaan wilayah dan kota pada dasarnya adalah proses menetapkan tujuan masa depan secara terarah dan berkelanjutan. Dalam merancang sebuah kota, diperlukan pemahaman terhadap berbagai prinsip yang memastikan perkembangan wilayah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Salah satu tokoh yang penting yang memberikan fondasi pemikiran dalam perencanaan adalah Patrick Geddes. Patrick Geddes menekankan bahwa perencanaan kota harus melihat hubungan antara tempat, pekerjaan, dan manusia. Menurutnya, kota tidak bisa dirancang hanya sebagai ruang fisik, tetapi harus dipahami sebagai sistem hidup yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, perencana dapat menciptakan kawasan yang lebih harmonis, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat agar menuju masa depan yang lebih baik. Ayo pulang. Cepet. Nanti. Udah ya guys, bye. Lagu ini emang kayak guys, coba cari judulnya guys.